Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiza Yulana Fasani, penyuluh kehutanan pemula pada Balai KPH Pelangan Tastura, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada video materi penyuluhan kali ini, saya akan menyampaikan tentang penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial melalui pembentukan KUPS. Pada video ini akan dijelaskan yang pertama, apa itu KUPS, yang kedua, prinsip-prinsip pembentukan KUPS, dan yang ketiga, langkah-langkah pembentukan KUPS, serta diberikan pula gambaran contoh SK KUPS pada kelompok lain yang sudah tersedia. Yuk kita simak videonya. Tujuan kegiatan penyuluhan pembentukan KUPS ini yaitu untuk menginformasikan dan membimbing masyarakat atau kelompok dalam proses pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial atau yang biasa disebut dengan KUPS untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tujuan akhir kelas kelompok dapat meningkat dan kelembagaan kelompok menguat. Apa sih KUPS itu? KUPS atau singkatan dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan atau telah melakukan usaha. Pembentukan KUPS merupakan salah satu kegiatan dalam rencana penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial pada HKM Gapoktan Aibual. Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Kegiatan pertama dalam penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial yaitu pembentukan KUPS. Tiga prinsip dalam pembentukan KUPS. Yang pertama, partisipatif dan berbasis masyarakat. Maksudnya, pembentukan KUPS harus melibatkan seluruh anggota yang terlibat dalam pengelolaan hutan secara aktif. Proses ini harus didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta mencerminkan nilai-nilai dan tradisi lokal. Yang kedua, kemandirian dan transparansi. KUPS harus memiliki otonomi dan kemandirian dalam mengelola usaha dan kegiatan perhutanan sosialnya. Selain itu, proses pembentukan harus transparan dengan informasi yang jelas dan terbuka kepada semua anggota. Yang ketiga, berkelanjutan dan inklusif. Maksudnya, pembentukan KUPS harus mengarah pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan, menggabungkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. KUPS harus terbuka bagi semua anggota yang memenuhi syarat dan menghargai keberagaman tanpa diskriminasi. Pembentukan KUPS dilakukan untuk mengembangkan usaha perhutanan sosial berbasis komoditas. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama, identifikasi kelompok. Identifikasi masyarakat atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dan keterlibatan dalam pengelolaan hutan, khususnya pada komoditas tertentu. Harus dipastikan keberadaan anggota yang cukup untuk membentuk KUPS. Yang kedua, sosialisasi dan konsultasi. Sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan tujuan pembentukan KUPS dan manfaat yang dapat diperoleh oleh anggota. Selain itu, melakukan konsultasi untuk mendengar aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan hutan. Yang ketiga, pembentukan KUPS. Dalam pembentukan KUPS, disusun SK KUPS. Dalam penyusunannya,
membutuhkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar anggota, rencana kerja, peraturan organisasi, dan lain-lain. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan kapasitas anggota KUPS dilakukan agar kelompok memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan, serta meningkatkan kelas usaha perhutanan sosialnya. Dasar pelaksanaan pembentukan KUPS yaitu Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Dalam rangka penguatan kelembagaan kelompok, indikator kegiatan pertama yang harus dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial adalah dengan membentuk kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS. Nah, berikut gambaran contoh SK KUPS yang akan kita susun bersama-sama. Dapat dilihat, SK KUPS ini memuat dasar pembentukan KUPS-nya, nama kelompok KUPS-nya, jenis usaha, komoditas usaha, ketua, serta daftar anggota pada kelompok usaha perhutanan sosial. Dan terakhir, pengesahannya oleh Kepala Balai KPH. Nah, begitulah penjelasan mengenai penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial melalui pembentukan KUPS. Diharapkan masyarakat atau kelompok dapat mendirikan KUPS yang efektif dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan anggota KUPS-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Diharapkan video materi penyuluhan ini berguna untuk masyarakat dalam mendirikan KUPS-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.